Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah minggu yang kelima setelah Trinitatis pada tanggal 9 Juli tahun 2023, yang diambil dari surat Roma pasal yang ke-7 ayat 15 hingga ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah tanggal 9 Juli tahun 2023 dengan tema mencintai hukum Allah. Jemaat yang terkasih, ada sebuah kisah ilustrasi demikian. Ada seorang tukang bangunan yang sudah tua dan akan segera memasuki masa pensiun dari profesinya sebagai seorang tukang yang telah lama ia geluti selama puluhan tahun. Ia ingin menikmati masa tuanya bersama istri dan anak cucunya. Dia tahu ia akan kehilangan penghasilan rutinnya setiap bulan. Namun bagaimanapun juga, tubuhnya yang sudah tua butuh istirahat. Lalu ia pun menyampaikan rencana permohonannya itu kepada atasannya. Lalu atasannya itu pun merasa sedih, sebab ia akan kehilangan salah seorang karyawan terbaiknya, ahli bangunan yang handal yang ia miliki selama ini. Namun ia juga tidak bisa memaksa karena orang tersebut sudah tua. Dan sebagai permintaan terakhir dari pimpinannya, sebelum tukang bangunan itu berhenti dari pekerjaannya, maka sang mandor pun memintanya untuk sekali lagi membangun sebuah rumah untuk terakhir kalinya. Dengan berat hati, si tukang bangunan itu pun menyanggupi, namun ia berkata, karena ia sudah berniat untuk pensiun, maka ia akan mengerjakannya tidak dengan segenap hati. Namun sang mandor hanya tersenyum dan berkata, kerjakanlah dengan sebaik mungkin yang kamu bisa, dan kamu bebas membangun dengan semua bahan terbaik yang ada. Berapapun biayanya, silahkan bangun. Lalu tukang bangunan itu pun memulai pekerjaannya. Namun dengan tidak bersemangat, bahkan justru bermalas-malasan. Ia asal-asalan membangun rumah itu.
Bahkan ia sengaja menggunakan bahan-bahan yang berkualitas rendah karena ia merasa toh ini saat yang terakhir baginya. Lalu setelah rumah itu selesai, maka pimpinan perusahaan itu pun datang untuk memeriksa keseluruhan bangunan itu. Lalu ia mengambil kunci pintu rumah itu dan menyerahkan kepada tukang bangunan itu sambil berkata, "Terimalah, ini adalah rumahmu, hadiah dariku atas segala pengabdianmu selama ini." Alangkah terkejutnya tukang bangunan itu. Kalau saja ia tahu dari awal bahwa ia sedang membangun rumahnya sendiri, maka pastilah ia akan membangun rumah itu dengan segenap hatinya. Namun kini ia hanya menyesali apa yang telah ia perbuat itu, karena dia tidak sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya dengan segenap hatinya. Kini ia harus menempati rumah yang ia bangun sendiri, namun hanya dengan setengah hati. Saudara yang terkasih, kisah tersebut menggambarkan apa dampak buruk dari sesuatu yang tidak dikerjakan dengan segenap hati, yang pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Untuk itu, lewat kisah itu, kita dituntun untuk mencintai pekerjaan kita, mencintai segala apa yang boleh kita kerjakan, dan melakukan apa yang boleh kita kerjakan itu dengan segenap hati. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini, sesungguhnya kita juga telah menerima mandat dari Tuhan Allah untuk mengerjakan segala pekerjaan yang terbaik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berbuat apa yang benar, apa yang menyenangkan kita dan juga orang lain. Namun kadangkala kita sebagai manusia yang lemah merasa acuh tak acuh, tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang baik itu. Dan banyak sekali rintangan dan godaan yang sering membuat kita merasa bahwa apa yang kita perbuat itu tidak ada gunanya bagi kita. Bahkan sesuatu yang paling fatal adalah ketika seseorang itu tidak menyadari apa yang telah ia kerjakan itu. Akibatnya sama seperti tukang bangunan itu. Pada akhirnya yang ada hanyalah penyesalan. Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan saat ini, Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang kedudukan hukum Taurat sebagai bagian dari salah satu cara Allah untuk membawa manusia agar dapat menyenangkan hati Allah. Sejak semula, hukum Taurat itu diberikan Tuhan Allah kepada umatnya Israel dengan tujuan agar bangsa Israel hidup dalam tuntunan Allah, agar mereka jauh dari segala dosa dan kejahatan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bangsa itu tidak mampu melakukan keseluruhan hukum Taurat itu, karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang mengandalkan kemampuannya sendiri, bukan mengandalkan hikmat ilahi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah minggu saat ini sungguh memberikan gambaran pergumulan hati seseorang tentang bagaimana kuasa dosa itu bekerja dalam diri seseorang itu. Kuasa dosa itu membuat seseorang semakin jauh dari Tuhan dan tidak mampu melakukan hukumnya. Dosa memisahkan manusia dari sikap hidup yang seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Dosa membuat manusia itu menjadi bingung dan tidak tahu mau berbuat apa lagi. Paulus merasakan hal yang sama sebelum dia mengenal Kristus. Dalam masa mudanya, Paulus yang ahli dalam hukum Taurat itu merasa bahwa perbuatannya yang keji terhadap orang-orang Kristen pada masa itu adalah perbuatan yang benar. Namun setelah dia ditangkap oleh Kristus, ia sadar bahwa sesungguhnya pengenalannya akan hukum Taurat masih sangat dangkal. Pengenalannya itu membuat dia tidak sungguh-sungguh menyadari apa rangkuman dari hukum Taurat itu, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Itulah yang membuat dia begitu gampang melakukan hal yang jahat kepada orang-orang Kristen pada masa itu. Namun setelah ia berjumpa dengan Kristus, pemahamannya itu diubahkan sama sekali, sehingga dia berubah
dan sungguh-sungguh mengetahui bahwa apa yang ia lakukan selama ini sungguh jauh dari kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini sangat jelas dikatakan Paulus dalam ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini menggambarkan sebuah penyesalan dalam dirinya tentang apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Tentunya, hal ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita, bahwa hingga saat ini ada begitu banyak orang yang masih hidup dalam daging. Akibatnya segala perkataan dan perbuatannya cenderung mengarah pada hal yang penuh dengan dosa. Segala yang ia pikirkan, yang ia katakan, yang ia lakukan cenderung bertentangan dengan kehendak Allah. Walau dalam batinnya sebenarnya berkata jangan melakukan itu, namun akhirnya ia terjatuh dalam dosa. Hidup menurut daging berarti memikirkan hal-hal yang dari daging. Misalnya materi, kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Artinya, pemahamannya itu sungguh sangat berlebihan. Dalam Galatia pasal 5, ayat 19 hingga ayat 21 dikatakan bahwa keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan. Semua keinginan daging itu mengarah kepada maut, yaitu kematian yang bersifat kekal. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat ada begitu banyak orang yang begitu gampang mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang sembrono, dengan menghina dan menghujat orang lain, dan berbuat berbagai hal yang jahat. Dan ketika itu ia lakukan, sepertinya ia merasa senang, merasa menang, merasa hebat. Saat ini banyak sekali hubungan di tengah keluarga dan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bahkan di tengah-tengah gereja, menjadi berantakan akibat ego masing-masing. Semua merasa paling benar, merasa paling tepat, merasa paling sempurna. Tetapi dalam kenyataannya, orang-orang tersebut berbuat apa yang tidak benar. Dalam ayat 22 hingga ayat 23, Rasul Paulus berkata, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara terkasih, apa yang disampaikan Rasul Paulus adalah pengalaman pribadinya sebelum ia mengenal Yesus, dan juga sebagai teguran tentang sikap orang Yahudi yang pada saat itu mengandalkan Taurat dan kehebatan masing-masing, yang akibatnya menghilangkan makna pemberian Taurat itu sendiri. Untuk itulah Paulus mengajarkan bahwa tidak ada kebahagiaan lain yang ia rasakan ketika ia mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus. Jika sebelumnya ada begitu banyak hal yang ia lakukan yang bertentangan dengan batinnya, namun sejak ia percaya pada Tuhan Yesus, ada kelegaan yang ia rasakan. Jika sebelumnya ia dikuasai oleh dosa, namun sejak ia percaya pada Yesus, hidupnya diubahkan. Dosa-dosa itu tidak berkuasa lagi dalam dirinya. Oleh karena anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, maka kita orang-orang percaya benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam kuasa Roh Allah. Tentunya setiap orang yang hidup dalam kuasa Roh Allah, mereka akan berseru kepada Allah dan pasti mengatakan bahwa Allah adalah Bapa kita. Anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah pasti akan dimampukan bersaksi bersama-sama dengan Roh Allah yang berkuasa dan bekerja dalam kehidupan mereka. Anak-anak Allah
adalah ahli waris kerajaan Allah yang berhak menerima janji-janji Allah itu sendiri. Dan anak-anak Allah itu adalah kita semua yang telah beroleh keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka Roh Kudus itu akan memimpin dan memampukan kita untuk dapat mencintai dan melakukan hukum Allah. Kita manusia tidak akan hidup dalam kebingungan lagi, namun kita akan mentaati segala ketetapan Allah itu, karena Roh Allah yang memimpin. Dan bukan saja memimpin, namun Roh Allah juga memberikan kemampuan bagi kita. Maka dengan tuntunan Roh Allah yang menerangi batin setiap orang percaya, tentunya kita akan semakin dimampukan untuk mencintai hukum Allah, yaitu segala firman dan kehendaknya dalam diri Tuhan Yesus. Hari ini kita diingatkan bahwa keselamatan itu telah diberikan kepada kita, sebagaimana Paulus mensyukurinya bahwa ia mampu dibebaskan dari segala ikatan-ikatan dosa hanya oleh karena kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kita. Dan hari ini mari kita mensyukurinya dengan melakukan berbagai hal yang berkenan untuk Allah, menunjukkan sikap hidup kita dengan mencintai dan melakukan hukum Allah itu. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar selalu mencintai dan melakukan firman dan hukum-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.